Jadi, kalian beneran mau lanjut menikah? Atau memang sudah terjadi sesuatu karena jatah pengantin yang kalian konsumsi? Tanya Pak Kades. Pertanyaan tersebut pula yang tengah membuat Riuna bertanya-tanya. Namun di hadapannya, si Pak Kades mendadak terlihat ketakutan. Dan setelah Riuna pastikan, ternyata karena Kim menatap Pak Kades dengan sangat marah. Siapa yang harus disalahkan atas kasus ini? Bayangkan jika ada warga yang mengetahui apa yang terjadi kepada kami, lalu itu akan berdampak fatal kepada KKN kami. Tegas Kim. Oke, kalian akan saya nikahkan. Namun selama di sini, kalian harus merahasiakan hubungan kalian. Selanjutnya, pastikan kalian juga membersihkan tempat bekas kalian, melakukan, karena memang ada larangan-larangan yang harus tetap dipatuhi sesuai adat desa kami. Ucap Pak Kades berusaha memberikan solusi terbaik. Kenapa kami harus merahasiakan hubungan kami? Tanya Kim. Pertanyaan yang sebenarnya juga sangat ingin langsung Riuna tanyakan. Karena warga pasti akan sangat marah jika tahu apa yang sudah kalian lakukan. Bisa jadi, kalian akan langsung diusir dan dampaknya juga kembali pada acara KKN yang serang kalian jalani. Tentu, meski saya kepala desa, saya tetap tidak bisa melindungi kalian apapun alasannya. Tegas Pak Kades. Alasan tersebut pula yang membuat Kim dan Riuna terpaksa merahasiakan hubungan mereka. Meski ijab kabul yang Kim lakukan dipimpin adik Pak Kades, disaksikan Pak Kades sekeluarga, sudah langsung mendapat kata sah. Beres ijab kabul, Pak Kades langsung memboyong Kim dan Riuna untuk melakukan pembersihan di gubuk keduanya melakukan cinta satu malam, akibat jatah pengantin yang mereka konsumsi. Selain berada di pelosok dan jauh dari kecanggihan teknologi, masyarakat setempat juga masih memegang adat istiadat kuat. Ada sesajen yang Pak Kades sertakan di acara ritualnya, kemudian diletakkan tak jauh dari amben kecil yang ada di gubuk sana. Sebagai pendatang, tentunya Kim dan Riuna hanya mengikuti. Keduanya menghargai sekaligus menghormati adat dan peraturan setempat, demi keamanan sekaligus keselamatan bersama. Di daerah pegunungan dan sebagiannya berupa hutan tempat mereka menjalani KKN, hingga sekadar sinyal ponsel saja nyaris tidak ada. Baik Kim maupun Riuna benar-benar tak menyangka, mereka akan melakukan kesalahan fatal yang membuat keduanya terikat dalam pernikahan. Jadi, ketika tatapan mereka tak sengaja bertemu, Riuna yang masih belum bisa menerima kenyataan, refleks melipir sekaligus menjaga jarak. Meski sudah menikah, jangan minta yang aneh-aneh ya. Mulai sekarang kita fokus ke KKN saja. Kita masih punya sekitar 23 hari untuk menyelesaikannya. Toh, kita juga diminta untuk merahasiakan hubungan kita, lirih Riuna yang mengatakannya tanpa berani menatap Kim secara terang-terangan. Padahal di sebelahnya, meski Kim yang kembali memakai topi hitamnya hanya diam, pria itu terus mengawasi Riuna, menatap Riuna nyaris tak berkedip. Jangan terus melihatku itu. Keluh Riuna yang kali ini merengek. Iya, singkat Kim dan detik itu juga tak lagi banyak bicara. Acara ritual yang Pak Kades lakukan akhirnya usai dan baik Kim maupun Riuna dipersilakan ke pondok masing-masing. Di KKN yang mereka jalani, para laki-laki tinggal di aula yang bentuknya mirip sanggar dan keberadaannya ada di balai desa. Sementara para wanita tinggal di rumah warga, di tempat yang sama, demi keamanan bersama. Acara KKN sendiri akan libur jika di hari Sabtu dan Minggu, jika warga memang tidak membutuhkan bantuan mereka. Kendati demikian, dan lagi-lagi masih demi keamanan bersama, peserta KKN tidak boleh pergi jauh-jauh apalagi memasuki area hutan tanpa didampingi warga. Hari ini kalian masih libur, kan? Tanya Pak Kades sambil melalui jalanan yang jauh dari kata layak di sana. Sebagai warga sana dan harusnya sudah terbiasa dengan keadaan,
ia juga kerap nyaris terpleset andai Kim yang terus menggandeng Ryuna tak membantunya. Iya, karena hari ini hari Sabtu, Pak Kades. Namun jika melihat keadaan jalan yang sangat memprihatinkan, tampaknya hari ini juga kami harus mempercepat perbaikan jalan, ucap Kim. Di sebelahnya, ia justru memergoki sang istri yang terpukau kepada beberapa pemuda. Pemuda yang jumlahnya ada 5 itu mengendarai motor dengan barbar di jalan yang jauh dari baik-baik saja sambil membonceng muatan karung besar sekaligus ditumpuk. Selamat siang Pak Kades. Setiap pemuda di sana menyapa Pak Kades dengan semringah. Kalau boleh tahu, yang mereka angkut, itu apa, Pak? Tanya Ryuna. Oh itu kolang-kaling, Mbak. Kebetulan, kami sedang panen kolang-kaling, jelas Pak Kades. Oh. Ryuna mengangguk-angguk, tapi jujur, keinginan untuk ikut serta memanen kolang-kaling, tiba-tiba menggebu menguasai hati kecilnya. Demi mengalihkan perbincangan Pak Kades dan Ryuna yang tengah membahas panen kolang-kaling, Kim sengaja berdeham. Ia meminta izin untuk segera melakukan perbaikan jalan, besok hari juga. Namun, Kim butuh bantuan Pak Kades untuk menggerakkan warga agar saling gotong royong. Ah, siap Mas. Siap. Biar cepat beres juga, ya. Nanti saya sendiri yang akan memimpin, ucap Pak Kades bersemangat. Terus kalau para wanita mau bantu panen kolang-kaling, kupas-kupas di gubuk dekat hutan, nanti bisa ditemani istri saya. Lanjutnya yang kali ini mengajak Ryuna berbicara. Wanita itu sudah langsung tersenyum kemudian mengangguk-angguk. Nanti saya sendiri yang bilang ke teman-teman mbahnya. Biar hari besok ada kegiatan selagi tim putra juga mulai bekerja sama membangun jalan. Iya, Pak. Begitu saja. Sekali lagi, terima kasih banyak, ucap Kim dan Ryuna benar-benar bersamaan. Meski setelah sadar ucapan yang mereka lakukan sama, mereka juga refleks bertatapan. Pak Kadeslah yang terhibur, menertawakan keduanya, sebelum akhirnya pria bertubuh subur itu malah bernostalgia, menceritakan keromantisan awal mula hubungannya dengan sang istri. Kim dan Ryuna jadi kikuk dan terpaksa menjadi pendengar baik cerita Pak Kades yang ternyata terbilang alay jika sudah membahas percintaan. Sebagai bentuk rasa bertanggung jawabnya, Kim sengaja mengantar Ryuna hingga ke tempat Ryuna tinggal bersama peserta KKN perempuan lainnya. Kim tetap melakukannya meski aula tempat ia tinggal selama di sana, sudah ada di hadapannya. Juga, meski Pak Kades berdalih akan mengantar Ryuna hingga tujuan dengan selamat. Sekitar 20 menit kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah gubuk yang lantainya saja masih berupa tanah. Namun, yang membuat para perempuan di sana heboh berbondong-bondong keluar, bukan karena kepulangan Ryuna. Bukan juga karena Pak Kades turut serta. Melainkan karena adanya Kim di sana. Karenanya, Ryuna yang menyadari itu dan awalnya ada di balik punggung Kim, buru-buru mengakhiri gandengan mereka. Dari semua mahasiswi sekaligus perempuan di kampung sana, memang naksir Kim karena bagi mereka, selain sangat tampan, Kim juga sangat sopan sekaligus bertanggung jawab. Ibaratnya, Kim itu paket komplit laki-laki sekaligus suami idaman. Namun setelah Ryuna tahu bahwa Kim hanya anak petani dan bapaknya akan pergi ke Jakarta untuk menjadi kuli bangunan ketika bukan di musim tanam maupun panen padi, Ryuna jadi tidak yakin, para perempuan itu dan sebagiannya tipikal perempuan materialistis, akan tetap mengidolakan Kim. Sebab yang Ryuna dengar dari beberapa teman dekatnya, yang mereka tahu, Kim anak orang kaya raya. Namun pagi tadi, Ryuna dengar sendiri dari Kim, fakta mengenai siapa pria itu. Tapi andai mereka tahu kalau aku justru sudah menikah sama Kim. Matilah aku. Batin Ryuna benar-benar takut. Karenanya,
ia memilih masuk dan tak mau jadi bagian kerumunan untuk suaminya sendiri. Kim. Setiap mahasiswi di sana sibuk berusaha mencuri perhatian Kim. Namun, kedua mata Kim masih sibuk mengawasi sang istri. Walau sesekali mengawasi kehebohan di hadapannya, Kim yang memang pendiam tetap bisa fokus memperhatikan Ryuna. Hanya saja, tampaknya Ryuna sengaja menghindarinya layaknya kebersamaan mereka. Wanita sepertinya tidak akan pernah mementingkan cinta sebelum dia mendapatkan tujuan sekaligus cita-citanya, pikir Kim yang sadar. Sampai detik ini dan mungkin beberapa waktu ke depan, ia bahkan hubungan mereka sama sekali tidak akan penting untuk Ryuna. Ditambah lagi, mereka diminta untuk merahasiakan hubungan mereka. Tentu Ryuna yang memang belum bisa menerima Kim dalam hidupnya, akan makin menjaga sikap. Jadi besok karena para kali laki mulai membangun jalan, para perempuan bisa ikut panen kolang-kaling sebelum kita masak-masak buat para laki-laki. Tentu nanti saya yang akan memimpin jalannya pembangunan jalan, sementara para perempuan dipimpin oleh istri saya. Namun saat makan siang, kita makan besar hasil masakan kalian, ya? Ucap Pak Kades bersemangat dan sudah langsung menular kepada semua wanita di sana. Terlebih biar bagaimanapun, berarti besok mereka akan bersama Kim dan itu dalam waktu cukup lama. Berbeda dari yang lain, seperti yang Kim yakini, bagi Ryuna Kim memang tidak penting. Bahkan meski kini Kim sudah jadi suaminya, Ryuna belum mau menyayangi pria itu karena gambaran masa depan mereka saja belum ada. Lihat saja nanti. Toh, dia masih sangat muda, dan yang naksir dia juga banyak. Pikir Ryuna yang tiba-tiba merasa kurang sopan kepada Kim karena tadi, ia belum sempat pamit. Nah, semalam kamu ke pernikahan anaknya Pak Kades, bareng Kim. Yang mewakili pihak para cowok itu Kim? Ucap Sonya, selaku ketua kelompok Ryuna. Sonya ini tipikal gadis modis yang sangat menjaga penampilan. Berbeda dengan Kim yang sangat tanggung jawab, sebagai ketua, Sonya tipikal yang sok berkuasa dan semua keinginannya harus dituruti. Yang mana Ryuna jadi curiga, sebenarnya alasan kemarin Sonya mengaku sakit juga hanya pura-pura demi menghindari acara orang setempat yang kadang membuat mahasiswi sekaligus orang tua seperti mereka, mudah bosan. Iya, kan Kim memang ketuanya. Ryuna yang duduk di amben beralas tikar tanpa kasur walau itu kasur paling tipis selaku tempat mereka tidur, menatap Sonya penuh keseriusan. Maksud kamu bilang begitu apa? Aku kan tanya, Kim bukan yang mewakili pihak cowok? Beneran Kim yang mewakili mahasiswa KKN? Ngapain harus bawa-bawa jabatan Kim? Kamu nyindir aku karena semalam bukan aku yang pergi? Kalau tahu yang datang Kim, aku juga mau. Sonya mendadak meledak-ledak, dan tak segan mema asteriski Ryuna. Anak beasiswa saja belagu. Aku tahu orang tua kamu cuma pemulung. Ryuna refleks berdiri dan menatap kesal Sonya. Tuhan kasih kamu mulut bukan buat menghina orang yang bagi kamu lebih ren asteris dah, sesuka kamu ya, Sonya. Kalaupun aku mahasiswi beasiswa, dan orang tuaku hanya pemulung, masalahnya sama kamu apa? Kami enggak pernah bikin gara-gara sama kamu apalagi menge asteris miss ke kamu. Satu lagi, enggak usah ras asteris is sementara yang ingin kamu tahu sudah aku jawab. Kim yang mewakili pihak mahasiswa karena dia ketua di sana dan memang sudah jadi kewajibannya. Tegas Ryuna yang detik itu juga menahan tangan kiri Sonya. Sonya nyaris menamparnya dan itu benar-benar membuatnya tak habis pikir. Lain dengan yang lain, dan tidak ada yang berani melerai. Lebih tepatnya, mereka tidak ada yang berani kepada Sonya hanya karena Sonya terkenal sebagai anak orang kaya. Kamu lupa bahwa di sini aku ketuanya sementara yang lain takut kepadaku. Sekali lagi kamu berulah, aku laporkan kamu ke dosen.
Tegas Sonya sengaja memberi Ryuna peringatan. Detik itu juga Ryuna diam lantaran beasiswa ibarat nyawanya. Karena melalui beasiswa juga, Ryuna akan mewujudkan impian mendiang kedua orang tuanya yang ingin ia menjadi sarjana berkualitas. Semalam kamu tidur di mana? Dan kenapa juga baru pulang? Sampai diantar Kim segala, selidik Sonya. Melalui ekor lirikannya, Ryuna dapati, semua yang ada di sana tampak tak kalah penasaran dari Sonya. Semuanya kompak menjadikan Ryuna perhatian, dan jelas mereka tak sabar menunggu balasan Ryuna. Kan ada Pak Kades juga. Semalam hujan lebat. Teratak dan panggung hajatan di sana sampai roboh sebagian karena angin. Aku menginap di teratak yang enggak roboh. Sementara Kim, aku kurang tahu, jelas Ryuna sambil menunduk dalam. Padahal di ingatan Ryuna tengah dihiasi adegan Kim yang menghampirinya, malam kemarin ketika mereka kondangan. Dalam ingatannya, Ryuna melihat Kim yang mencemaskannya kemudian menuntunnya pindah ke tempat duduk dekat panggung organ atau itu panggung hiburan. Sebelumnya, mereka duduk berjauhan, tapi Kim berinisiatif menghampiri Ryuna yang jadi sendirian setelah tamu undangan lain, kompak masuk ke dalam rumah Pak Kades akibat hujan angin yang berlangsung. Dari semuanya, di sana menjadi tempat yang tidak kehujanan apalagi banjir. Namun tak lama kemudian, ada yang mengantar satu nampan berisi paket makanan dan minuman yang tampak hangat. Dan Kim berinisiatif memberikannya kepada Ryuna, sebelum pemuda itu juga mengonsumsi jamuan tersebut untuk dirinya sendiri. Jamuan tersebut juga yang ternyata, jatah, untuk pengantin selaku alasan mereka justru melakukan hubungan cinta Satuma Asteris Lem, akibat kandungan obat perangsang di dalamnya. Maaf, aku mau mandi dulu. Mau sekalian istirahat juga, sergah Ryuna yang memang sudah membatu tote bag tipis berisi handuk dan keperluan mandinya. Sambil menunduk dalam, Ryuna melangkah pergi. Langkah berat seiring hatinya yang merasa sangat tersakiti. Hidup penuh kekurangan karena terlahir menjadi orang Miss Asteriskin saja sudah sangat berat. Ini para orang kaya begitu hobi menggunakan kekuasaan mereka untuk menindasku. Awas ya nanti kalau aku sudah kaya, aku balas kalian. Ya Allah, aku beneran bosan hidup miskin. Aku ingin cepat-cepat lulus kuliah terus kerja, bikin usaha agar aku jadi kaya. Batin Ryuna berkobar-kobar. Namun kemudian ia jadi lemas lantaran ia teringat statusnya yang sudah jadi istri orang. Aku malah sudah jadi istri orang. Capek-capek kuliah, alamatnya jadi petani. Iya kalau orang tua Kim izinin aku kerja, bangun usaha, oke. Kalau orang tuanya Kim, tipikal kolo asteriste, kuno, dan apa-apa seba enggak boleh, terus aku wajib cuma di dapur sama sawah, astaga perjuanganku jadi sarjana beneran sia-sia. Batin Ryuna benar-benar merasa dilema. Iya, jadi istri orang apalagi istri anak petani yang ia khawatirkan memiliki pemikiran kuno, membuat Ryuna dilema. Menghela napas dalam, Ryuna memasuki salah satu toilet umum yang berjejer tak jauh dari rumah warga. Namun, ia juga langsung syok ketika sebelah tangannya ditarik dan orang itu Kim. Jantungnya nyaris loncat, hingga ia tetap menghan asal bahu Kim yang telah membuatnya nyaris jantungan.